Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. The first, let's thank Allah subhanahu wa ta'ala because Allah make us comfortable in this time. Okay, secondly, peace and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because he has brought us from the darkness to the light. Okay, and now I got an assignment from my lecturer, that is Mr. Dovir, for making a video that explain about simple present tense, simple past tense, and then the simple future tense. Okay, and the first I wanna explain you about simple present tense. Okay, check it out. Pertama, simple present tense. Simple present tense ini adalah suatu tenses untuk menyatakan kalimat tindakan dan dilakukan secara berulang-ulang. Dan bisa juga tenses ini menyatakan suatu fakta dan juga suatu jadwal. Jadi karena kebiasaan setiap hari, karena berulang-ulang, maka dia dikatakan simple present tense. Dan rumus daripada simple present tense ialah, yang pertama, contoh daripada simple present tense untuk kalimat positifnya ialah subject plus verb 1 plus object dan terakhir plus adverb. Yaitu contohnya they study English every day. They sebagai subjek, verb 1 sebagai kata kerja, itu study, verb 1. Dan kalimat negatifnya yaitu subjek plus do ataupun does plus not plus verb 1 plus object dan plus adverb. Contohnya ialah they do not study English every day. Artinya mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap. Dan untuk kalimat pertanyaannya ialah rumusnya itu do. Jadi to be nya itu do nya itu ditaruh di depan kalau untuk kalimat pertanyaan. Jadi do ataupun does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya ialah do they study English every day? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari? Itu ada penjelasan tentang berikutnya simple past tense. Jadi simple past tense ini menerangkan suatu kejadian yang telah lampau. Jadi nominalnya apa? Rumusnya apa? Untuk kalimat positif yang pertama subject plus verb 2. Nah, tadi kita belajar tentang simple present tense itu verb 1. Jadi sekarang karena ini menggunakan kata untuk masa lampau, jadi ini menggunakan verb 2 plus object plus adverb untuk kalimat positifnya. Dan untuk kalimat negatifnya itu subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb. And then untuk kalimat pertanyaannya itu did-nya, tadi simple present tense itu pakai do atau does, dan karena ini simple past tense jadi itu bukan do lagi tapi did itu diletakkan paling depan. Jadi did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk kalimat positifnya itu contohnya we studied English yesterday. Kita telah belajar bahasa Inggris kemarin. Dan untuk kalimat negatifnya itu we did not. Itu kalau digabung jadi didn't. We didn't study English yesterday. Kami tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Dan untuk kalimat pertanyaannya itu did-nya diletakkan di depan. Jadi did we study English yesterday? Apakah kita kemarin udah belajar bahasa Inggris? Jadi penggunaan katanya tidak. Dan untuk penggunaan kata
did karena ini simple past tense ya. Kalau tidak kalau did-nya kalau sudah menggunakan kata did, maka tidak perlu lagi kata objek subjeknya, maka tidak perlu lagi verb-nya itu menggunakan verb to, kembali dia, maka dia kembali pada verb one. Jadi sebenarnya kan kalimat positifnya subject plus verb to. Contoh, we studied, sebenarnya study, studied itu verb 2-nya. Kembali pada verb 1. Karena sudah kemasukan oleh did, maka dia menjadi study, kembali menjadi verb 1. Jadi we didn't study. Karena udah sebelumnya udah ada did, maka jadi verb 1 lagi. Dan untuk kalimat pertanyaannya tadi sudah diulang, did we study English? Yes. Apakah kita sudah belajar bahasa Inggris kemarin? Itu untuk simple past tense. Oke, untuk kalimat positif yaitu pertama subject plus will ataupun shall plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya apa? She will study English tomorrow. Dia akan belajar bahasa Inggris. Si subjek, will itu tadi will, akan ya. Study, belajar English, bahasa Inggris tomorrow besok. Dan untuk kalimat negatifnya apa? Subjek plus will or shall plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya, she will not study English tomorrow. Artinya dia tidak akan belajar bahasa Inggris besok. Dan yang untuk kalimat pertanyaan, seperti biasa dibalik, intinya will ataupun shall-nya itu berada di depan. Ya. Jadi will or shall plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya ini. Will she study English tomorrow? Apakah dia belajar bahasa Inggris besok? Jadi will-nya ditaruh ke depan, ya. Setelah itu subjeknya she study, belajar English tomorrow. Tomorrow itu tadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari diri saya sendiri. Semoga video ini bermanfaat semua. Thank you very much for everything. No,